tentang bagaimana sifat ahli surga atau sifat-sifatnya itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Maka kalau kita memiliki sifat seperti yang digambarkan oleh Quran sebagai ahli surga, atau kita ini memiliki sifat yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga, maka hampir, karena kalau memastikan kan kada boleh, hampir pasti 99,99% kita itu kayaknya benar ahli surga. Tapi kalau sifat-sifat kita ini bertentangan dengan apa yang diceritakan Quran, bertentangan dengan apa yang diceritakan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hampir pasti juga, kada apa engkau memastikan, hampir pasti orang yang seperti itu akan dimasukkan Tuhan ke dalam neraka. Karena surga atau neraka itu bukan sekemauan kita, tapi sekemauan Allah. Dan Allah sudah memberitahu bagaimana ciri-ciri orang yang ahli surga itu sendiri. Misalnya, contoh, tadi sudah kita baca di awal, bahwasanya orang yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli surga itu adalah innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Jadi orang beriman berarti. Maka berarti kalau orang tidak beriman, jangan harap masuk surga. Itu artinya. Itu yang digambarkan Quran. Walaupun semua manusia itu bilang, saya pengen masuk surga, saya pengen masuk surga. Tapi kalau Allah menggambarkan yang masuk surga itu yang nanti, innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kalau ada orang sebelah itu bilang Tuhan kami juga Allah, tapi Allahnya berbeda. Nah, kalau kita Allahnya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allah yang tidak beranak, yang tidak diperanakan, yang tidak ada, menyerupai kepada Allah itu sesuatu jua pun. Kalau mereka Allahnya punya anak, kan beda tuh, walau sama namanya Allah tapi beda. Kita ulang. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqamah di dalam taat. Jadi yang pertama harus beriman. Kalau sudah beriman harus selalu di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi istiqamah di dalam taat. Walaupun taat itu macam-macam. Bukan istiqamah dalam satu amalan ya. Istiqamah di dalam taat. Karena orang itu akan berganti-ganti keadaan yang harus dia kerjakan. Kadang-kadang harus ini, kadang-kadang harus itu, kadang-kadang harus ini, kadang-kadang harus itu. Gak bisa kita istiqamah dalam satu ibadah. Misalnya kamu wiritan, tiap habis maghrib sampai habis isya itu, pokoknya duduk baca yasin, baca waqiah, baca tabarak misalnya. Suatu saat ada orang ngundang, maaf aja, gak terima undangan. Saya harus istiqamah baca yasin, baca waqiah, baca tabarak. Gak, salah. Kenapa? Bukan begitu yang namanya istiqamah. Kalau ada sesuatu kebutuhan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita kerjakan, tinggalkan aja pekerjaan kita itu. Tetap ditulis pahala sebagai orang yang baca yasin, sebagai orang yang baca waqiah, sebagai orang yang baca tabarak. Orang kalau mengabulkan hajat, kata Rasulullah SAW, man qada li akhihi al-muslimi hajatan kana minal ajri kaman hajja wa tamara. Orang kalau menunaikan hajat saudaranya yang muslim, maka bagi orang itu mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Bayangkan, ikan pergi ke undangan, dapat makan, pahalanya sama naik haji lawan umroh. Ini kada undangan aja, pang lah. Hajat orang kan macam-macam. Bantui pang ini. Nah, itu kada pemakanan. Misalnya, pokoknya menunaikan hajat tahu aja kan, menunaikan hajat.
Jadi kalau menunaikan hajat karena Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti haji dan umrah. Itu dari segi pahala. Kalau hadis lain apa? Man qadha hajata akhihi fid dunya kana qadallahu hajatahu yaumal qiyamah. Orang yang menunaikan hajat orang lain di dunia, maka Allah akan tunaikan hajat dia di akhirat. Kalau ditanya kata Tuhan, kau kira-kira mau apa? Ditanya Tuhan, kira-kira kau mau apa? Tuh jangan lambat-lambat jambat. Aku hendak masuk surga, gitu. Tuh jangan lambat. Jadi orang yang menunaikan hajat itu nanti Tuhan tanyai, kau butuh apa? Langsung aja itu butuh, aku hendak butuh masuk surga, gitu. Nah, jadi rancaki menunaikan hajat orang lain. Jadi kita ulang, yang namanya istiqamah itu bukan tetap dalam satu amalan, ya. Itu kalau kita melihat di dalam kitab-kitab tasawuf, orang yang riya itu bisa bertahan dengan satu amalan 40 tahun katanya. Sedangkan orang yang ikhlas itu dalam sehari dia akan berubah-ubah bisa 40 kali amalan yang dia kerjakan. Karena tergantung kebutuhan. Kebutuhan. Tapi kalau orang riya kan, ini pokoknya ini, kalau nanti ketinggalan nanti susah cerita. Aku sudah 3 tahun misalnya, habis maghrib sampai isya berzikir. Pas hari ini ada undangan, karena kawan nanti ngalih mengesahi 3 tahun pas kurang. Nah, jadi maaf, susah mengesahi, hendak berkesah. Apa garang amalan itu dikesahkan? Kan ada gunanya juga dikesahkan. Kita balik ke ayat. Innal ladzina qalu rabbunallah, orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, beriman berarti. Summastaqamu, kemudian istiqamah di dalam taat. Nah, orang yang seperti ini fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Enggak ada takut atas mereka dan enggak ada kesedihan atas mereka. Berarti orangnya aman. Kalau tempat yang enggak ada takut, enggak ada kesedihan, berarti bukan neraka. Kalau neraka itu tempatnya takut, tempatnya sedih. Itu iblis yang petantang petenteng itu juga. Kalau masuk neraka sedih juga. Jangan dikira iblis itu, enggak apa-apa aku masuk neraka. Itu lagi belum masuk neraka. Kalau sudah masuk neraka, iblis itu terdiam juga. Makanya iblis itu dinamai dengan iblis. Tahu enggak arti iblis? Itu diambil dari kata-kata ablasa yublisu iblisan. Ablasa itu terdiam karena kau berkutik lagi. Terdiam. Apalagi? Karena kau jawab lagi. Kalau lagi petantang petenteng, sudah kesakitan, terdiam juga, terungut. Tuh, jadi disebut namanya iblis. Nah, udah aku ceritakan iblis itu, kalau seandainya dia mau bertobat, gampang. Asal dia mau hormat ke kuburannya Nabi Adam, diterima taubatnya. Segampang itu. Cuman iblisnya kada mau. Petantang petenteng, pokoknya kada. Sampai kapanpun kada menghormati orang yang seperti Nabi Adam. Sudah masuk neraka, hinip juga. Dalam hati, coba dahulu aku tuh kada pengarasan. Itu yang jadi disebut iblis. Itu tadi aku bilang, ablasa yublisu iblisan. Arti ablasa itu terdiam. Karena kau bicara lagi. Kayak apa? Ya kalau kada ada alasan, kada napa-napa itu, karena kau dipandiri lagi tuh bang. Mungut. Nah tuh iblis tuh mungut tuh. Nah, jadi itu tempatnya sedih. Iblis aja kalau masuk neraka sedih. Apalagi orang. Nah lalu ulaika ashabul jannah. Nah ini yang kita bicarakan. Ini orang yang beriman dan istiqamah di dalam taat. Ini orang yang akan menjadi penghuni surga. Nah itu gambaran Quran. Jadi kalau hendak jadi orang yang masuk surga, sesuaikan kita ini dengan apa yang digambarkan oleh Quran. Jangan pakai perasaan. Kayaknya aku ini masuk surga aja. Kok gak pakai kayaknya? Kamu sembahyang lah. Jarang pang, cuman sembahyang juga. Berapa kali seminggu? Kadang-kadang sekali. Kadang-kadang bisa pang 2 kali. Itu hari apa? Hari Jumat tuh bang. Kadang-kadang 2 kali itu hari apa? Kalau pas pengajian. Sembahyang juga. Tidak seperti itu. Itu namanya tidak istiqamah di dalam taat. Jadi bukan pakai perasaan. Ya. Apalagi pakai jamin-jaminan. Pokoknya kalian semua, ku jamin masuk surga. Tidak ada urusan.
Saya misalnya bilang, kalian semua masuk surga. Tidak ada harapan. Sayanya aja belum tentu. Masa mau jamin orang lain? Ada orang yang bilang angkat tangan. Itu dulu di sekumpul itu, guru sekumpul jamin orang masuk surga katanya. Itu hoak. Bohong. Benar. Itu hoak. Bohong. Wah, itu buktinya banyak foto-foto orang musafahah. Benar. Kalau musafahahnya benar ada. Tapi guru sekumpul menjamin masuk surga, nggak ada sama sekali. Kenapa saya berani bilang hoak? Karena waktu itu kurang lebih tahun 2002. Lain 2022 ya. 2002, 20 tahun silam. Itu waktu aku sekolah di sana. Kurang lebihnya itulah. Nah, lalu beliau itu karena mungkin sudah merasa-rasa. Kan orang dah tua, dah sakit-sakitan itu biasanya mau memberikan amalan-amalan kepada murid-muridnya. Termasuk amalannya itu amalan musafahah. Musafahah itu artinya bersalaman. Lalu beliau dalam mengijazahkan musafahah itu menukil hadis Nabi. Dan itu sebetulnya masyhur di kalangan anak pondok itu orang musafahah. Cuman karena guru sakumpul itu luar biasa, lalu kayaknya jadi luar biasa ya. Padahal di pondok-pondok itu kita juga musafahah dengan guru-guru. Cuman kayaknya biasa gitu ya. Kalau dengan guru sekumpul lalu luar biasa. Guru sekumpul cuma mengatakan amalan musafahah itu bagus. Beliau baca hadis. Apa hadisnya? Tuba liman sofahani wa amanabi. Beruntung bagi orang yang bersalaman dengan aku dan beriman dengan aku. Jadi yang untung itu bersalaman lawan Nabi sekaligus beriman lawan Nabi. Kalau cuma bersalaman aja kada beriman, Abu Jahal, Abu Lahab gin bisa bersalaman lawan Nabi. Kada beruntung. Jadi untungnya itu iman ditambah plus salaman. Karena Nabi tidak kekal abadi, Nabi akan meninggal dunia. Nah, lalu Nabi bilang, tuba liman safaha man safahani. Beruntung bagi orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku. Gak pernah salaman dengan aku, salaman dengan sahabat yang pernah bersalaman dengan aku, itu pun termasuk orang yang beruntung. Dengan catatan wa aman Nabi, dia pun tetap beriman. Walaupun tidak pernah melihat Nabi, tetap beriman. Nabi tambah lagi, tuba liman safaha man safaha manni wa aman Nabi. Untung bagi orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan aku. Ada orang bertemu Nabi tidak, bertemu sahabat tidak, tapi bertemu tabi'in. Nah, orang ini bersalaman dengan tabi'in, yang tabi'in itu bersalaman dengan sahabat, yang sahabat itu bersalaman dengan Nabi. Ditambah wa aman Nabi, dan dia pun beriman dengan aku. Lalu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, kalau ada orang yang bersalaman, saya bersalaman dengan guru saya bersalaman dengan gurunya, terus sampai ke Rasulullah, maka untung juga kita dengan catatan wa aman Nabi, beriman lawan Nabi. Kalau beriman berarti melaksanakan apa yang Nabi perintahkan. Cuman bersalaman maha masuk surga nyamannya, Bang. Apalagi jar waktu itu kalau bersalaman bayarnya 5 juta, wah, masuk surganya bigairi hisab, nyamannya. Amun kayak itu yang sugihnya aja masuk surga, yang miskin kada kau masuk surga, kada kau bayar 5 juta. Kamu kalau disuruh bayar sanggup? Kalau sanggup jar, duit 1 juta aja ngalihin cari, apalagi 5 juta. Nah, berarti lambat masuk surga. Kasihan orang miskin. Padahal kalau menurut hadis, orang miskin itu terdahulu pada orang kaya masuk surga itu 500 tahun. Jadi masuk surga itu bukan masalah sugih atau kada sugih. Amun pakai bayar, yang nyamanan sugih. Apalagi yang bukan koruptor itu, koruptornya 50 miliar. Kalau cuma bayar 1 miliar aja, sutil aja. Kayaknya nyamanan yang itu, ndak ada sangkut pautnya ya. Jadi kita ulang. Nggak ada orang masuk surga itu lalu lantaran jaminan itu nggak ada. Jadi kalau ada guru misalnya menjamin orang lain masuk surga, itu kayaknya kelewatan. Kita sudah bahas kemarin. Kalau ada orang yang berkata-kata Umar bin Khattab, man
qala ana min ahlil jannah bahwa min ahlin nar. Itu kata Umar bin Khattab. Sahabat Nabi nomor 2 posisinya. Yang Nabi bilang, laukana min ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalau seandainya setelah aku ada Nabi, Umar diangkat Tuhan jadi Nabi. Saking cerdasnya. Nah, di antara kata-kata Sayyidina Umar apa? Man qala ana min ahlil jannah. Siapa orang yang berkata, saya ini pasti masuk surga. Bahwa min ahlin nar. Maka orang itu kaya-kayanya pasti masuk neraka malah. Kenapa? Karena hanya orang yang ujub, yang merasa hebat, ya kan? Kalau merasa pasti masuk surga, merasa hebat nggak? Kalau merasa hebat itu namanya ujub. Kalau ujub, itu punya penyakit hati. Orang yang model gitu jangan harap masuk surga. Itu kata Sayyidina Umar. Terserah aja, ikam ada perkataan yang lain ikam pakai. Kada ajar. Pokoknya guruku udah bepadah. Aku ini pasti masuk surga. Dan orang yang sekali aja duduk di wadahku ini. Sekali aja nuntut ilmu. Biar habis itu kada bisa sembahyangan kah? Kada berpuasaan kah? Pokoknya masuk surga. Aku jar 4 kata-kata guruku. Terserah ikam, mai. Aku nih kada kau memaksa. Wah ini di akhir zaman aliran sesat itu banyak. Masalah menjamin masuk surga itu wah ini pindah banyak banar dah. Pokoknya asal bayar. Pokoknya wah ini asal bayar tuh bang. Coba hati-hati di aliran-aliran sesat itu. Takuni amunnya kada bayar. Ya memang ciri aliran sesat itu bayar. Enggak ada bayar duit, bayar apakah? Bini kada unjuk lon hidin. Iya sudah. Nah, itu ya, itu gambarannya. Ulaika ashabul jannah. Nih orang yang akan masuk surga itu adalah orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqamah di dalam taat. Khalidina fiha. Mereka kekal di dalam surga jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Itu contoh orang yang masuk surga sesuai dengan apa yang dijelaskan Quran. Sekarang kita masuk ke hadis. Nah, sebetulnya hadis yang ingin kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah itu kunyah, gelar aja. Namanya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu abunya bapak. Hurairah itu tasgir daripada Hirun. Hirun, apa arti Hirun? Kucing. Kalau Hurai, orang panggilan Abdullah. Kalau ditasgir Ubaidillah. Nah, itu tuh, jadi bapak kucing. Kenapa? Karena kan dibegarali bapak kucing. Tuh kalau kita melihat kisahnya, kucingnya orang Arab itu lengan baju itu gana-gana. Bapak Yahidin istirahat ke ini, kucing teguring di sini. Pas sembahyang, parak dah sembahyangan. Hendak diangkat kucing ini kalau pindah terbangun. Tatak hidin baju di sini. Tarik tangannya, biar aja kucing goreng, tapi baju rabit. Wah jurang iya, bapak sembahyang panjang sebalah baju. Kenapa tuh? Kayak itu kisahnya jurang dasar bapaknya kucing. Ini sayang banar lawan kucing. Kalau kita kucing kadang-kadang melihat lari kucing. Kenapa sipak terus? Bapak melihat kucing sipak, tahu enggak sipak? Mentang-mentang kucing pernah makan ikan. Ya kucing itu hewan. Jadi kalau ini makan ikan itu kada salah kucing, itu instingnya. Kita yang ngunci lemari ikan itu kita. Amun kada dikunci, jangan salahkan diriku, kata kucing. Itu kada ada kucing yang beriman dan bertakwa itu kada ada lagi. Kecualinya kekenyangan lah. Yang kada kekenyangan, sikatnya terus. Itu jadi kita yang hati-hati. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau orang Yaman ya. Abu Hurairah yang Abdurrahman bin Sahar ini orang Yaman. Beliau berkata, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, liman haulahu min ummatihi, bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dari umatnya. Termasuk Abu Hurairah ini orang yang kada ketinggalan. Kalau Nabi pengajiannya ada terus. Karena Abu Hurairah itu sayyidnya Ashabus Suffah, pimpinan Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu kalau boleh kita bilang kaum masjid.
Ada juga orang bilang Ashabus Suffah itu pesantren pertamanya Rasulullah. Kenapa? Karena gawiannya nuntut ilmu aja. Habis itunya bulikan, mbah datang dari jauhnya ada rumah. Kalau orang Madinah kan ada rumahnya. Orang Muhajirin mungkin mulai rumah. Nah, buhannya ini kebanyakan pendatang, diam di masjid, mungkin sudah pintar-pintar bulikan. Termasuk Abdurrahman bin Sakhar tadi, yang Abu Hurairah, itu dari Yaman jauh. Pokoknya guring di masjid, makan kada makan, tetap masjid nomor 1. Rancak juga, buhannya ini kelaparan. Nah, itu yang rancak juga Nabi. Karena ini banyak orang yang kada ada rumah, kada ada bini, otomatis makan kada tapi tahu gitu ya. Nabi berusaha juga kalau ada makanan Nabi oper ke mereka. Pokoknya kalau ada makanan kirim. Ada waktu habis maghrib ada makanan. Kalau bahasa kitanya sekarang sop tulang, sop onta. Ringkas kisah namanya orang kada makan, sorongi sop. Sembahyangankah kita nih makanankah? Makanan. Jangan sembahyangan dulu. Karena kita lebih baik makan, tapi yang kita pikirkan sembahyang. Daripada kita sembahyang, yang kita pikirkan makan. Allahu Akbar. Taliuliur dah cium baunya. Terbalik-balik baca ayat. Itu lebih baik makan. Itu yang jadi. Kalau memang ada hadis Nabi al-asya qablal isya. Makan aja malam dulu sebelum sholat isya. Itu kalau siap ya. Lain mun orang azan. Bini hanya basuh baras. Kaina aja jar nunggu makan. Itu tetap juga kaina juga. Ini sudah standby. Berhidang kayak ini. Itu makan aja. Aja Nabi makan. Makanan lah. Tuh ada kasus. Babaya makan. Ada yang terkentut nyaring. Cuman kada ada yang mengaku. Di hati sebelah kau kentut. Oh, diam. Iya sudah nih. Nah, kabaunya luar biasa. Jadi sahabat berpikir kayak ini. Tumat lagi ketahuan siapa yang kentut. Kalau ada yang keluar berwudu, nah itu pasti yang kentut. Ada kisah di Indonesia. Di dalam bis, bau kentut. Tidak ada yang ngaku juga. Babaya turun. Ujar kernet. Yang kentut belum bayar. Apa? Sudah aku bayar katanya. Padahal kernet ngetes saja. Wah ini yang kentut tadi berarti. Kalau kernet kan anda mengetahui siapa yang kentut. Nah kalau ini sahabat. Siapa nih yang keluar wudhu? Kentut berarti. Nah Nabi tahu. Dan itu bikin malu. Karena itu lalu Nabi mengatakan. Man akala luhumal jazuri falyatawadda. Siapa di antara kalian yang makan daging onta. Maka silahkan berwudu. Naham. Kalau makan semuaan. Otomatis semuaan berwudu. Kada ketahuan siapa yang bekentut tadi. Nah, Nabi itu menutupi siapa yang bekentut. Kalau kita ketujuh bandar menyupani orang. Termasuk yang kernet tadi. Kernet tadi bilang. Yang kentut belum bayar katanya. Sudah katanya langsung. Nah berarti yang kentut tadi. Itu kan kalau Nabi menutupi. Nah diambil dari situ ulama berbeda pendapat. Yang tadi man akala luhumal jazuri falyatawadda. Bagi kita yang bermazhab Imam Syafi'i. Makan daging onta itu tidak menyebabkan harus berwudu. Kenapa berwudu? Itu karena ada kasus yang kentut kada ketahuan. Itu tujuannya Nabi hanya sekedar menutupi yang bekentut. Tapi sebahagian lain ulama mengatakan, pokoknya kalau makan daging onta karena ada hadis Nabi man akala luhumal jazuri falyatawadda, maka harus berwudu. Dasar bujuran batal makan. Kita kada masuk tuh. Nah, ada juga Imam Syafi'i berpendapat itu falyatawaddanya itu bukan berwudu, maksudnya berkumur-kumur aja. Karena kalau kita habis makan, kada berkumur-kumur, terus sambil masih pedas-pedasnya masih daging itu kalau ada rasanya masuk berarti itu ada benda batal sembahyang kita. Ya. Apalagi kesulitan, tahu enggak kesulitan yang nyangkut di gigi itu. Pas lepas.
lumayan besar rupanya. Itu nyata ada batalnya. Jadi Nabi itu seperti itu. Jadi Nabi Abu Hurairah ini orang yang tadi ashabus suffah. Kita ulang hadisnya. Annahu qala liman haulahu min ummatihi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi orang-orang yang ada di sekitarnya, karena memang hobinya Nabi itu pengajian. Pengajian Nabi itu bisa banyak, bisa juga sedikit, tergantung. Bisa banyak banar kada muat masjid, bisa juga. Karena kada muat masjid, kadang-kadang Nabi ke lapangan, bisa juga. Itu yang jadi kalau kasus Nabi itu sembahyang hari raya di lapangan, itu karena sembahyang hari raya Nabi itu kada muat masjidnya. Kalau dipaksakan di tempat yang kecil, otomatis menyakiti. Lalu Nabi itu sembahyang di lapangan kalau hari raya. Karena hari raya itu yang disuruh semua orang sembahyang. Laki, bini, bahkan orang bini yang haid pun disuruh keluar juga. Cuman kada umpat sembahyang, umpat mendengarkan ceramahan Nabi, khutbahnya Nabi. Bahwa orang sembahyangan, Nabi berkhutbah. Nah itu yang kasus. Jadi Nabi itu kalau sembahyang hari raya di lapangan. Kalau kita di Madinah itu, di depannya Masjid Nabawi, di depannya itu ada di sana sedikit. Disitulah dahulu lapangan tempat Nabi sembahyang hari raya. Nah ada orang lalu mengambil, kalau begitu sembahyang hari raya harus di lapangan. Kada boleh di masjid. Kalau di masjid haram. Atau kada sunnah, kada. Waktu itu kada muat. Nah, karena Nabi itu ikonnya, kemana Nabi orang akan ke situ. Jadi kalau disuruh keluar semua, anak-anak, orang tua otomatis kada muat masjid. Kalau kita kan kada, biar kita di masjid tetap aja muat. Karena masjidnya banyak, orang kada tertumpu pada satu masjid. Kemudian lapangan kita ini, lapangan main bola itu, lindung-lindung sedikit, bekame. Babai sujud, pindah harum-harum di bawah apa? Jadi tidak apa-apa, tapi secara umumnya nggak apa-apa di masjid. Kalau ada yang di lapangan juga nggak apa-apa. Jangan sampai yang bilang kalau nggak di lapangan nggak boleh sembahyang hari raya, itu nggak boleh. Jadi kita ulang. Jadi Nabi berkata dengan orang-orang yang ada di sekitarnya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Uqfululi bisitin akfulu lakum bil jannah. Jamin kepadaku bahwasanya kalian mengerjakan 6 hal, maka aku menjamin kalian kupastikan masuk ke dalam surga. Nah ini dari Nabi ya, kalau dari Nabi benar. Jadi asal kalian mengerjakan 6 hal ini, maka aku berani memastikan kamu masuk ke dalam surga. Amunnya kada masuk surga, ikam tuntut Nabi kayaknya. Kenapa nih? Aku nih sudah mengerjakan apa yang 6 ini. Kenapa aku nih kada dimasukkan ke dalam surga? Itu guru kah berdusta tuh. Aku kada berdusta, aku membaca aja. Ini asli ini. Tapi pastilah insya Allah masuk surga. Yang pertama kata Rasulullah mahunna ya Rasulullah. Qultu, kata Abu Hurairah, mahunna ya Rasulullah. Apa yang 6 perkara yang harus dikerjakan supaya pasti masuk surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ini yang 6 ini gampang aja, insya Allah semua kita bisa. Yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salah, jaga salat. Salat itu dijaga berarti. Karena kalau semau-maunya kada-kawa. Kadang-kadang ada saat yang kita benar-benar harus memperhatikan. Kecapean, mau kada mau tetap harus bangun. Di dalam keadaan musafir tetap harus dijaga. Walaupun ada keringanan, bisa dijama, bisa dikosor. Tapi kada boleh tidak sama sekali. Wah, kolera. Kenapa? Garang kolera. Supan dilihat orang sembahyang. Salah. Masa sembahyang supan? Seharusnya yang kada sembahyang yang supan. Tapi dahulu pernah jadi kejadian seperti itu. Dahulu ketika awal-awal aku di Melak nih, aku kan ngajar ibu-ibu ngaji. Ibu-ibu itu datang ke tempat ngaji itu, tidak pakai kerudung, Al-Qur'annya dimasukkan dalam tas, kerudung dimasukkan dalam tas. Ditanyai oleh yang sudah berjilbaban, kenapa dari rumah nggak pakai jilbab?
Quran kok disimpani begitu? Apa kata jawabannya? Supan berjilbab, supan belajar mengaji. Bayangkan, berjilbab supan, belajar ngaji supan. Sudahlah, saya nggak bisa memaksakan orang. Yang penting saya ajari aja terus. Alhamdulillah semuaan jadi orang yang berjilbab. Sampai sekarang, pertama-tama itu ya biar aja nyusupan. Kita ulang, sholat itu dijaga. Otomatis namanya dijaga itu berarti susah. Sholat itu dibilang susah-susah, tapi dibilang mudah-mudah. Yang mengatakan susah misalnya di dalam Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kamu minta bantuan. Kalau kamu punya sesuatu keinginan, minta bantuan kepada Allah bis-sabri dengan sabar. Jadi jangan hendak sesuatu itu, pokoknya hari ini ya Allah kabulkan. Seperti itu. Sabar. Hendak sehat, sabar berobat. Sabar jaga pantangan, gitu ya. Sabar berdoa. Pada mau? Pokoknya hari ini juga kalau harus diangkat penyakitku. Wah, itu kada simsalabim. Bukan Allah tidak mampu, bukan. Tapi Allah ingin melihat kesungguhan kita. Wassalah. Kalau ada hajat, jangan lupa salat. Nah, yang ada sangkut pautnya dengan kita, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu lakabiratun, benar-benar besar, benar-benar susah. Illa 'alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, jadi dibilang mudah, ternyata Tuhan bilang susah juga. Mendai banyak yang kada sembahyang, susah ternyata. Tapi kalau dibilang mudah, ada juga hadis Nabi mengatakan, wa innahu layasirun ala may yassarahullah. Amalan masuk surga dan terhindar dari neraka itu sangat mudah. Kalimat tadi, wa innaha lakabiratun, dimulai dengan inna taukid, haknya isimnya, lakabiratun dimasuki dengan lam taukid. Bahasa Qur'annya. Tapi bahasa hadisnya sama. Wa innahu layasirun. Sama, inna dimulai, baru hu, baru layasirun. Sama kalimatnya, sama pada kuat itu. Wa innahu layasirun. Sungguh-sungguh amalan masuk surga dan terhindar dari neraka itu sangat mudah. Cuman ala may yassarahullah, atas orang yang dimudahkan oleh Allah. Apa yang pertama? Tuqimus shalah. Kamu kerjakan salat. Kerjakan salat ternyata mudah. Jadi berarti kalau boleh kita tarik-tarik dari ayat Quran dan dari hadis, sembahyang itu dibilang ringan ya tidak ringan-ringan amat, dibilang susah juga tidak susah sama sekali. Tergantung apa? Tergantung petunjuk yang Tuhan berikan. Kalau orang diberi petunjuk, gampang aja sembahyang. Percaya atau tidak, saya tidak akan pernah bisa tidur. Kalau enggak sembahyang Isya misalnya. Misalnya kita kan kecapean, belum sembahyang Isya. Maksud saya enggak bisa tidur nyenyak gitu ya. Baring dulu. Benar baring, cuma enggak bisa juga. Selama kita belum sembahyang, kita masih gelisah-gelisah juga. Hendak tidurnya itu nyenyak, bangun, sembahyang dulu, enggak ada pikiran, baru bisa. Selama belum sembahyang, cuman baring-baring, balik, bangun lagi. Nah, itulah orang kalau memang udah suka sembahyang seperti itu. Karena masih ada terasa yang kurang. Tapi menurut orang yang mahir kada sembahyang itu, semingguan kada sembahyang, biasa aja. Nah, jadi itu dia di adalah. Maka kalau secara umum, kalau ada orang yang bilang tidak mampu untuk sholat, saya meragukan. Tapi kalau ada orang yang bilang saya tidak mau sholat, nah itu benar. Kalau tidak mampu itu enggak mungkin. Tapi kalau tidak mau, nah itu banyak aja. Nah kalau hendak masuk surga, amalan yang pertama sholat. Gampang kan? Gampang. Kemudian yang kedua, was zakat. Kalau kebetulan berduit, bayar zakat. Ini yang berduitnya aja, kada semuaan. Yang duitnya banyak, ya kurang lebih 70 jutaan lah. 81 gram emas. Nah, kalau di total duit ya 70 jutaan lah. Jadi kalau Ika melihat buku tabungan 70 juta. Nah, berzakat.
Mun melihat tabungan 10 juta, kada usah berzakat. Belum kaya lagi ya Tuhan ikam. Belum lagi. Bukan kada berduit, tapi Tuhan kada mau simpannya aja dulu, simpannya aja dulu. Mun hendak beramal silahkan, cuman Tuhan mewajibkan kada. Bayi tabungan 20 juta, belum lagi. Belum banyak lagi. Kan syarat zakat itu ada nisab. Nisab itu hitungannya cukup. Kemudian ada haul. Nah, haul itu 1 tahun namanya. Bisnis kecil-kecilan. Dilihat kayak itu aja 30. Nah, itu kada wajib zakat. Yang wajib zakat itu yang banyak duitnya. Apabila dilihati 350 juta. Nah, berzakat tuh. Amun yang kada hakun berzakat, berdosa apa jangan lambat masuk surganya. Kada bisa masuk surga itu. Bahjir sembah yang rajin. Biar sembah yang rajin kalau kada mau berzakat tetap. Apalagi sembah yang kada berzakat kada. Wah. Maka duit banyak benar. Itu jadi bala berarti duit itu. Coba mun kada berduit, kada ada hukuman, kada berzakat kan? Karena ada berduit lalu dihukumai. Dan zakat itu kada banyak. 1/40 setahun sekali. Dan pinang-alih-alih kan diberi juga kada kemana-mana. Kalau ada keluarga miskin, beri keluarga yang miskin. Semakin keluarga itu miskin, kita beri semakin besar pahalanya. Asal jangan bapak ya. Kalau bapak itu kita kewajiban ngongkosi mama, jangan ke atas tidak boleh. Kalau ke samping saudara, misalnya paman, nah, ke bawah juga nggak boleh bayar zakat. Anak diberi zakat nggak boleh. Itu sama, kamu kada mengeluarkan juga diberi zakat, kada diberi zakat ya diberi duit juga. Anak itu lain. Beri ke orang lain. Tapi keluarga boleh ya. Nah, itu sekali lagi kalau duitnya banyak. Kalau duitnya kada banyak, apalagi kada berduit, kada usah berzakat. Tapi menunggu diantari zakat saja. Siapa tahu kan kada berduit, jangan dipaksa-paksa, nunggu aja. Boleh kah minta zakat? Boleh, asal kamu bujur-bujur kada berduit, minta aja zakat. Pak Haji, zakatnya Pak Haji. Aku ini mustahik zakat Pak Haji, kada berduit, beri duit. Boleh, hai minta kada apa-apa, jangan bujuran. Amun inya kawa jangan pang minta. Miskin itu diam aja, adukan ke Allah. Insya Allah capat sugih. Amun maadu terus lawan orang, itu lambat sugihnya. Itu yang wa may yastagni yughnihimullah. Kalau ada orang merasa kaya, maka pasti dikayakan oleh Allah. Kalau minta itu kan jiwanya jiwa miskin, makanya lambat tuh. Amun aku aja pribadi kada mau minta lawan orang. Itu bukan sekarang, mulai bahari kala. Kalau sekarang kan ditawari mobil, kada aku terima. Ditawari gaji, ditawari pang. Jika mau unjuk ke ini, aku ambil. Tapi dari pemerintah kada mungkin, kada ditawari. Harus mengisi formulir hanya. Karena mengisi formulir itu bagiku minta, makanya kada dapat. Kada apa-apa aja bang. Dan itu bukan sekarang. Ditawari mobil itu waktu itu aku sudah punya mobil. Dalam hatiku serakah pulang 2 lawan minta tadi. Tapi dahulu lagi aku sekolah, ini kesabujuran, lagi aku sekolah. Itu ada yang orang kaya bilang, kamu berapa garang sebulannya? Sebulannya ongkos di pondok tuh berapa? Waktu itu sebulannya kalau lagi di Pamangkih itu 50.000. Kalau lagi di Darussalam itu karena nyewa. Kalau di Pamangkih kan gratisan pondokannya. Kalau di Darussalam itu kita nyewa. Nyewanya itu 30.000. Kemudian kita ke sekolahannya itu naik taksi. Jadi waktu di Darussalam itu 150.000 sebulan. Sedikit aja pang itu juga lapar juga ya rancak. Cuman ada dahulu orang bilang, berapa garang ikam? Ini kebetulan orangnya berduit. Berapa garang? Pokoknya sambat aja.
asa koler minta lawan orang. Jika mau unjuki duitnya 3 juta atau aku ambil lah. Suruh sambat berapa hendak minta duit jar. Nah, itu sampai sekarang jangan suka meminta itu kada bagus. Mun orang bari ambil, tapi minta jangan. Ulangi, salat, zakat. Kemudian wal amanah. Yang ketiga amanah. Amanah itu kalau orang mengamanahkan sesuatu, laksanakan. Kalau kita mau memikul, kalau memang kira-kira kita kada mau memikul, kada mau melaksanakan, tinggal sama sekali, jangan diterima. Nah, aku ini termasuk orang yang juga kada mau dapat amanah. Amanah yang kira-kira kawan ditolak. Misalnya, beberapa tahun lalu, kata kawan-kawan guru, kami angkat jadi ketua MUI ya, itu masih wacana-wacana gitu. Jangan jar ke orang lain aja. Habis itu mungkin ada setengah tahun yang silam sebelum NU itu habis. Ada juga buhan NU bilang, guru, kawan-kawan bertanya, pian ini orang NU atau bukan? Kalau nyebut tahlilan itu biasanya NU ya lah. Kenapa garang jariku? Itu kawan-kawan mau angkat jadi ketua NU katanya. Gantinya Husaiful katanya. Bah jangan jarku, aku ini gak dicocok jadi ketua. Gak usah. Aku kada kawa dapat amanah. Kada sanggup kena. Jadi imam rawatib aja aku ada mau. Guru jadi imam. Kada hendak kok. Kalau kau pina aku tulak-tulak. Mana aku tulak kena apa ajar ini. Ujar hakun sakalnya kada hakun. Aku pribadi ya. Makanya bagiku amanah kena aja dulu. Itu kalau aku pribadi. Kalau inya pengajian kayak model seperti ini kan kada ada perjanjian apa-apa kita. Ujar di telepon, guru pengajian kah? Ayo, jar kok. Sakalnya tuan rumahnya kada ingat. Kada apa-apa aja. Biar kita kan kada perlu apa-apa. Pokoknya duduk pengajian. Asal ada aja lawannya. Asal ada satu, jadi kita. Men aku aja datang ke sini ada orang-orang habis salam bulik. Mau kada mau. Itu, mau kada kau diapa-apai. Amunnya ada seikung aja. Jadi kita tetap main. Apalagi banyak aja nah. Kada jadi masalah. Dan kada perlu minta maaf. Biasa aja. Hilap itu biasa. Tapi aku pribadi kada mau. Aku jadi guru itu kada mau. Amun aku ada waktu. Orang mau jadi. Kalau enggak ada. Bila aku kada datang. Perai itu artinya. Saya ditanya-tanya. Apa guru ini nak kada datang? Nggak ada urusannya. Kita ini kan bebas. Sama, ikam kada datang, aku ada yang cari juga. Mana aku kada datang, jangan dicari juga. Maju seikung, duduk sini, baca juga. Udah. Udah, kita teruskan sedikit lagi ya. Kita habiskan ini. Kemudian wal faraj. Nah, kalau tadi disuruh sholat, disuruh zakat. Kemudian amanah, kalau apa yang diamanahi itu dilaksanakan. Kalau kita jadi apapun itu dilaksanakan tugas itu sebaik-baiknya. Karena kita juga yang mau. Diangkat jadi guru. Kita juga yang asalnya melamar jadi guru. Digaji orang 3 juta sebulan. Jangan seminggu sekali aja turun. Itu kada amanah ngarannya. Kecuali dasar paknya, dasar seminggu sekali. Itu nyaman ngarannya. Nah kita teruskan. Yang selanjutnya wal faraj. Wal faraj itu kemaluan. Artinya secara ringkasnya jangan bezina. Jangan bezina kan gampang aja. Kayak mana aja kalau sudah terlanjur bezina pernah. Kalau sudah terlanjur itu masa lalu. Asal orang bertaubat selesai. At-taibu minaz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertobat dari dosa. Yang paling penting jangan lagi. Jangan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hari Minggu tulak pulang ke kafe. Itu ada astagfirullah. Nyaman aja. Kada bezina itu gampang. Kemudian selanjutnya wal batn. Perut, jaga perut. Supaya apa? Jangan dimasukkan sesuatu yang haram. Ada aja yang halal itu ada Tuhan ciptakan. Asal kita kada serakah, rezeki yang halal itu pasti cukup. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Kan begitu jaminan Tuhan. Tidak ada satupun binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Tuhan jamin rezekinya. Ada aja rezeki. Orang yang mengerjakan yang haram-haram itu di latar belakangi hendak banyak. Tujuran? Kalau cuma hendak makan aja insya Allah. Kita di daerah sini ini jadi kuli gin, cukup makan. Insya Allah cukup. Aku melihat orang-orang itu. Berapa aja kok sekali bangkut barang ini.
sekali mengangkat barang 20.000, nanti 3 kalinya ada 60.000. Ya, apa ada? Nyaman aja cari duit. Dan aku pun merasa juga dahulu lagi susah-susah itu, begawi kecil-kecilan cukup aja. Cuman kada berduit banyak bang, cuman kalau untuk makan bisa. Nah, jaga. Kemudian yang terakhir yang harus kita jaga wal lisan, mulut, jangan sampai menyakiti orang lain. Dan ini gampang seberataan. Jadi sembahyang gampang. Kalau kebetulan berduit, bayar zakat gampang. Kalau kita ada tugas, laksanakan tugas dengan baik. Kemudian jangan pernah berzina, jangan masukkan ke dalam perut sesuatu yang haram, jaga mulut, jangan menyakiti orang lain dan jangan berdusta. Kalau itu kita lakukan, aku, kata Rasulullah, menjamin kamu pasti masuk ke dalam surga. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma arzuqna al ikhlas fi talabil ilmi wa nashra fi jami' ta'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.